Kenapa? Mungkin maghribnya bisa break dulu. Iya, kita break dulu. Nah, dari jam 5 sampai 6 sampai pukul 6 barangkali gitu ya. Kemudian nanti jam 6.30 kita mulai lagi sampai jam 7 gitu ya. Gitu. Iya, betul Bro. Ya. Bisa juga kalau lebih dikit 5 lewat 10, jam 6 lewat 10 karena maghrib itu kan 6.15 atau 6.18 gitu ya. Ya. Baik. Nah, ini kita lihat di sini. Pertama kita akan bicara ini metode pembelajarannya ya, nanti selain ada kuliah tentunya ada diskusi kelompok, penugasan mahasiswa ya untuk menyusun makalah perorangan, kemudian juga untuk makalah kelompok. Mungkin kita bisa bikin kelompok ya, satu kelompok itu 2 orang begitu bisa, atau sendiri juga bisa begitu. Nah, nanti kita bagi tugas saja. Nah, ini nanti ada presentasinya ya. Kemudian untuk pemecahan kasusnya misalnya ya ada teori pertama misalnya tentang HR strategik ya. Apa sih yang dimaksud dengan HR strategik itu ya. Lalu dicari ya jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan HR strategik ini ya. Kemudian dibuat case-nya ya, misalnya tadi ada yang bekerja di mana di bandara gitu ya. Nah, itu HR strategik di bandara itu kayak apa sih? Jadi contoh-contohnya itu dari tempat kerja boleh, dari tempat orang lain bekerja juga boleh gitu ya. Jadi tujuannya itu nanti ya disesuaikan dengan minat untuk disertasi. Ya, sehingga istilahnya sambil menyelam minum air dengan belajar ini Anda juga sudah punya ke depan gitu ya, karena sekarang ini kan ada apa sih semacam desakan ya dari menteri ya agar mahasiswa itu lulus tepat waktu. Nah kadang-kadang maaf nih mahasiswa ini kalau kuliah rajin gitu, tapi kalau setelah kuliah tuh pada ngilang gitu ya, lama gitu ya, apalagi yang pada kerja gitu, lama banget itu ngilangnya gitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini evaluasinya ini berdasarkan jumlah kehadiran kuliah ya, ini minimal 75%, tidak berarti bahwa Anda harus bolos ya. Kemudian penilaian dosen terhadap hasil penugasan perorangan dan kelompok, lalu tes ujian atau harian yang diadakan, serta ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini biasanya membuat makalah ya. Makalah itu saya harapkan nanti kalau Anda sudah punya semacam minat ya mengenai topik ya, bikinlah makalah yang ke situ gitu sehingga Anda dapat nilai, tapi itu juga bisa digunakan untuk dikembangkan menjadi proposal disertasi gitu. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa begitu seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini minggu pertama misalnya ruang lingkup kuliah, kemudian pengertian HR strategik. Ya. Nah, untuk minggu depan, karena ini kan ada 9 ya. Untuk minggu depan nanti Pak Sutrisna barangkali yang bagi ya. Ini sudah ada yang membahas mengenai organization and business performance ya. Kemudian yang keduanya mengenai link ya between employee and business performance. Ini biasanya kan bagaimana engagement ya dari karyawan itu terhadap perusahaan atau organisasi itu ya akan menentukan performance ya dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi ya. Jadi ada etika kerja gitu. Nah, kemudian pada minggu yang ketiga ya, ini kita akan bicara mengenai konsep of strategic human capital management. Jadi di sini kita akan bicara mengenai new role of HR ya, human resource. Sekarang kan namanya udah beda-beda sih ya, ada HRD, ada HRM ya, human resource development, human resource management. Tapi whatever namanya itu, dia adalah orang yang mengatur supaya sumber daya itu bisa efektif dan efisien. Misalnya saja
Bu Erna gitu ya. Bu Erna ini kerja di mana itu di PLN gitu ya. Kerjanya itu aja ya, tidak naik-naik jabatan atau tidak pindah-pindah, mungkin akan menimbulkan apa? Kejenuhan ya, akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Nah, disinilah peran dari HR itu yang akan menentukan. Dia harus tahu nih staf-stafnya itu harus digimanakan begitu. Bahkan sekarang kalau jadi dosen aja itu udah kayak buruh pabrik ya sekarang ya. Karena banyak sekali itu ada harus nulis kinerja dosen misalnya ya, terus ada harus main espak gitu ya. Itu tiap hari dosen itu kerjaannya harusnya ngisi buka-buka web gitu ya, hanya untuk mengisi kinerja ya, dan itu terukur by system. Nah mungkin nanti beda ya antara perguruan tinggi cara mengukur kerjanya, antara perusahaan PLN, antara kementerian, tapi semuanya pasti punya key performance dan KPI ya, ada ya KPI-nya, cuman beda-beda indikatornya, beda-beda variabelnya gitu. Kemudian kompetensi ya, kompetensi base HR ya. Kemudian ini kompetensi frameworknya kayak apa, kompetensi assessment modelnya itu kayak apa. Lalu berikutnya itu recruitment and selection. Nah, seringkali kita ini merekrut orang, kan katanya ini, suatu perusahaan, suatu organisasi itu akan punya kinerja yang baik kalau punya sumber daya yang tepat dan baik kan. The right man and the right position kan gitu. Tapi nah ini akan tergantung kepada recruitment and selection-nya ya. Kalau recruitment-nya tidak benar, maka ya tentunya hasilnya juga tidak benar gitu. Dulu zamannya saya baru jadi dosen ya, itu saya jadi dosen itu tahun 75 ya, long time ago, belum lahir ini. Yang 29 tahun tadi belum lahir tuh. Ya itu ya kan punya keunikan ya Bu ya. 35 saya udah jadi dosen. Coba ya. konten kreator YouTube ya. Saya lulus jarang-jarang itu profesor saya kebetulan ya, aku kadang suka ngomongnya benar sih Ci. Dia bilang gini, tidak besok ngajar ya, ngajar. Panik saya, nggak disuruh ngajar gitu kan ya. Ngajar apa? Kadang suka benar sih, kadang ngomong tuh nggak masuk akal gitu ya. Jadi saya ingat baru gimana ya cara ngajarnya. Zaman dulu kan nggak ada sekolah mengajar gitu, nggak ada ya. Jadi saya membayangkan dosen-dosen saya yang hebat-hebat kalau mengajar itu seperti apa gitu ya. Kemudian saya persiapkan untuk mengajar 2 jam, itu persiapannya 8 jam. Ya. Tapi kalau sekarang sambil mimpi juga bisa ya, nggak usah persiapan lagi karena sudah mendarah mendaging ya. Tapi pas pertama itu luar biasa begitu ya. Tapi kemudian saya berpikir, wah saya ini kan hanya beda, saya sudah lulus, yang ada belum lulus, cuma gitu kan gitu ya. Hingga akhirnya tahun 77 saya udah berangkat ya untuk studi ya, karena di ITB itu selalu begitu ya. Nah, jadi dosen itu harus cepat sekolah gitu. Nah, jadi harus ya alhamdulillah saya bisa cepat sekolah ya waktu PS3 gitu ya. Nah, kalau ada juga teman-teman yang memilih cukup S2 misalnya. Karena dulu S2 masih boleh ngajar S2, sekarang nggak bisa gitu. Ya, jadi kalau Anda mau jadi dosen satu waktu gitu ya, mau jadi dosen maka ya suka nggak suka ya harus ikut peraturan, yaitu ya S3. Karena itu mengapa sekarang banyak orang mengejar S3 ya, bahkan sampai ada profesor kehormatan ya. Aduh saya bingung. Ada dokter honoris causa lagi ya. Aduh. Kasihan yang benar-benar dokter benar gitu ya, berkeringat dan berdarah-darah gitu kan. Ya. Nah, jadi istilahnya sekarang ini S2 nggak bisa ngajar S2. S2 itu hanya bisa ngajar S1. S3 pun kalau doktor ya belum level kepala ya, dia belum bisa jadi ketua promotor. Belum bisa. Dia boleh mengajar. Misalnya
bisa di IPB saja, saya masih suka, misalnya kalau membimbing itu pasti saya pembimbing pertama, yang keduanya itu ada dokter yang baru lulus misalnya gitu kan ya. Jadi ada semacam pembinaan. Tapi kalau misalnya udah sama-sama udah level kepala, udah sama-sama profesor, ya bisa di mana aja, bisa 1, 2, 3 lah. Karena nanti kalau di Pakuan pembimbingnya cuma 2 ya, kalau di IPB itu pembimbing dokter itu 3 ya. Jadi ada pembimbing 1, pembimbing 2, dan pembimbing 3. Pengujinya itu nanti ada 2 ya, ada 2 dari luar IPB, dari dalam IPB. Tapi kalau di Pakuan nanti ada kayak tim penguji ya. Nanti bisa lihat lah, barangkali sebentar lagi bila ada beberapa yang mau seminar mungkin bisa hadir ya, ngelihat aja gitu, supaya ada semacam learning by experience gitu ya. Nah, karena kan kalau kita belajar by experience kita tahu kayak gitu ya ujian dokter gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita bicara yang di minggu ke-6 dan ke-7 itu mengenai human resource analysis, yaitu job analysis dan job evaluation. Walaupun nanti di dalamnya nanti bisa kita tambahkan dengan job description ya. Nah, kemudian ini udah semester. Jadi saya hanya ngajar sampai di sini gitu ya. Nanti yang berikutnya ini yang performance management, kemudian balance scorecard, training and development, career management, compensation and benefit ya. Sekarang kan yang lagi banyak dipersoalkan ini pay for person, pay for vacation, pay for performance. Misalnya kayak DHT nih ya, jaminan hari tua yang lagi rame ya sekarang ya. Nah, itu orang harus nunggu sampai 50 tahun dia masih hidup ya gitu ya. Tidak menikmati uangnya gitu. Nah, kemudian sini ada change management, change definition, change communication. Nah, jadi untuk kali ini kita akan bicara, kita mau istirahat dulu atau gimana? Sebelum saya masuk ke kuliah pertama. Mau istirahat dulu. Sekarang udah 5:57. Nanti kita lanjut aja dulu ya. Monggo, Prof. Lanjut. Gimana? Kita ikut saja, Prof. Oh ya. Apa? Lanjut dulu. Boleh, Prof. Oke. Ya. Jadi kita lagi nyari untuk ini di mana kok nggak kelihatan. Ya, jadi yang pertama kita akan bicara mengenai human resource ya. Mau direkam takut. Kalau dosen senior tuh ada yang nggak suka, Bi. Kenapa direkam gitu lebih. Nah, jadi kita akan bicara mengenai human resource ya. Yang pertama ini tuh ya. Karena kalau merekam pertama kelihatan. Dari human resource strategy ya. Nah, what is it ya human resource strategy itu? Nah, kita tadi sudah bicara ya mengenai ruang kuliah, human resource strategi, pembahasannya. Kemudian kita akan bicara mengenai tata tertib perkuliahan ya. Peran SDM dalam dunia usaha, kemudian the nature of human resource, definition-nya, kemudian human resource strategy. Recording in progress. Udah begini nih. Ini profesi penilaian tadi sudah kita bicarakan ya. Dan kita lihat di sini bahwa sumber daya ini dalam satu dunia usaha yang berkelanjutan. Jadi sumber daya manusia ini dapat dinilai sebagai satu aset berharga dalam sebuah perusahaan. Karena itu, mengapa kalau kita memperlakukan karyawan itu harus melihat dia itu sebagai suatu aset ya, bukan sebagai suatu beban. Kalau dulu kan dianggapnya sebagai beban, ya ada beban untuk bayar asuransi, bayar macam-macam. Nah, sekarang ini kita melihatnya sebagai suatu aset yang berharga dalam sebuah
perusahaan. Sehingga untuk mencapai sebuah keberhasilan dari perusahaan, maka salah satu proses yang wajib dijalankan adalah bagaimana perusahaan itu dapat memanfaatkan secara efektif sumber daya manusia tersebut menjadi sebuah kekuatan yang superior sebagai salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, terus kita tanya, kenapa sih ada ilmu manajemen sumber daya manusia? Ilmu MSDM ini tumbuh karena tuntutan kebutuhan manusia akan arahan yang jelas dan terkendali mengenai cara menjalankan peran sebagai sumber daya manusia yang harus terus berkembang dan dikembangkan sesuai kapasitasnya. Karena itulah mengapa ada pelatihan, ada sekolah gitu ya. Anda dikirim oleh perusahaan untuk sekolah ya. Kemudian perkembangan dunia yang sangat pesat itu memerlukan SDM yang berkualitas dengan orientasi katanya yang tidak hanya terfokus pada pengelolaan mutu SDM, tapi juga pada persoalan pelaksanaan kerja atau kinerjanya. Nah, karena itulah mengapa sekarang orang sibuk ya dengan adanya KPI, ya Key Performance Index, kalau di perguruan tinggi ada beban kinerja dosen, kemudian ada SP, ada banyak macam-macam lah model-model. Zaman dulu mungkin orang dinilai hanya cukup 10 poin ya, kejujuran, kesetiaan, ya kemudian kemampuan mengenai Pancasila gitu. Yang sebenarnya itu sulit untuk diukur, tapi kalau sekarang ukurannya itu udah jelas ya. Kalau Anda itu kinerjanya bagus ya berapa jam dalam 1 minggu Anda mencurahkan waktu kerja ya 8 jam sehari, kalau seminggu itu berarti ada sekitar 42 jam ya. Kemudian kalau Anda seorang dosen itu berapa banyak jurnalnya, berapa banyak penelitiannya, berapa banyak pengabdiannya, itu semua terrangkum di dalam satu sistem penilaian. Karena itu katanya manajemen sumber daya manusia itu merupakan kegiatan pengelolaan SDM melalui kegiatan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, ya rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi, pemberian kompensasi, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau di perusahaan multinasional corporation misalnya, itu pemberian kompensasi itu jelas gitu ya. Ya, kemudian perencanaan karir juga jelas, gitu. Penilaian prestasi juga jelas ya. Ya, sampai dengan keputusan hubungan kerja juga menjadi jelas. Tapi kalau PNS itu susah kan, ya. Tapi sekarang ini ya saya belum pernah dengar ada PNS diputus ya. Tapi mungkin nanti ke depannya itu karena dengan adanya penilaian itu, maka isi raportnya itu merah, gitu ya, terus tidak pernah hijau. Maka apa yang akan dilakukan ya? Yang pertama dilakukan itu adalah ketua departemen atau dekannya yang akan ditegur gitu ya. Kenapa dia sampai merah? Berarti dia tidak mendapat pembagian pekerjaan yang rapi, pembagian pekerjaan yang adil. Jadi ini semua cukup ruwet lah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ilmu MSDM ini tumbuh karena tuntutan kebutuhan manusia akan arahan yang jelas ya, akan arahan yang jelas dan terkendali mengenai cara menjalankan peran sebagai sumber daya manusia yang harus terus berkembang dan dikembangkan sesuai kapasitasnya. Nah, katanya kajian MSDM ini karena ini berhubungan dengan sumber daya manusia ya yang unik, spesifik dan berbeda antar ras, antar negara, antar bangsa, antar ras ya. Maka kajian MSDM ini mengembangkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, komunikasi ya dan lain-lain. Misalnya dari psikologi gitu ya. Kenapa misalnya orang mengatakan gini, kenapa kalau orang-orang Jepang itu lebih disiplin dalam bekerja dibanding orang Indonesia gitu ya? Karena budayanya memang berbeda begitu ya. Tapi tentunya ini bisa dirubah dengan adanya suatu pelatihan, adanya suatu sanksi ya, adanya kompetensi, adanya training ya, sehingga orang juga bisa bekerja dengan lebih baik.
Nah, kemudian MSDM ini didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan itu adalah manusia, bukan mesin, dan juga bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Ya, nah ini maksudnya untuk melihat misalnya saja kalau kita lihat nanti mungkin kalau tertarik ya, mengapa sampai sekarang itu cuti melahirkan itu hanya 3 bulan gitu. Ya. Karena ini ya dilihatnya ini sumber daya yang akan mengacaukan bisnis gitu. Kalau karyawannya itu banyak yang cuti, apalagi lama 6 bulan gitu ya, maka itu beban ya buat perusahaan. Sehingga di Indonesia itu misalnya cuti hamil melahirkan itu masih 3 bulan ya, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Tapi kalau di negara-negara Eropa, ya misalnya di Swedia, di Australia, itu sudah 1 tahun ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, bahkan cutinya juga tidak hanya istri, tapi suami juga ikut diberi cuti ya, dan diberi gaji oleh perusahaan di saat dia bekerja. Kemudian yang ketiga, bagian atau unit yang biasanya itu mengurusi SDM adalah departemen SDM atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department ya. Nah, kemudian kita lihat MSDM itu sebagai satu cabang ilmu mengatur hubungan dan peran SDM atau tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga pencapaian tujuan bersama menjadi maksimal. Nah, tentunya Anda bisa mengutip ya dari buku-buku yang lain karena setiap buku itu punya preferensi sendiri di dalam menentukan what is MSDM. Jadi bilang begini gitu ya. Tetapi misalnya Stoner bilang lain lagi, MSDM ini adalah suatu prosedur ya. Kemudian saya sendiri bilang proses penanganan berbagai masalah. Ya. Jadi ini tergantung apa yang Anda kutip, sehingga nanti yang paling penting adalah konsistensi. Karena dari sini ini akan bisa diturunkan variabel. Dari variabel itu diturunkan indikator ya. Jadi tergantung kita mau pakai konsep siapa, definisi siapa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah, tapi tidak ada juga yang paling benar. Semuanya adalah benar. Jadi tergantung kita bagaimana konsistensi kita di dalam mengembangkan konsep-konsep ini di dalam suatu rangkaian variabel dan indikator nanti ketika kita menyusun proposal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini organisasi bisnis ya, ini bisa MSDM itu bisa diukur melalui kuantitatif dan kualitatif. Nah, organisasi bisnis atau non bisnis di tingkat lokal, nasional dan internasional itu memahami dan menganalisis isu-isu dan permasalahan MSDM ini secara profesional, komprehensif dan terpadu, serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi SDM dalam mencapai produktivitas yang diharapkan. Nah, indikator pengukuran ini nanti beda-beda ya. Pertama, prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja karyawan itu gimana sih ukurnya? Nanti tentu ada indikatornya, ada variabelnya. Kemudian kedisiplinan karyawan. Oh gimana? Ini bisa diatur ya dengan adanya sekarang istilahnya fingerprint ya. Dulu dosen tidak pernah ada fingerprint ya, sekarang ada fingerprint ya. Tapi karena misalnya dosen itu ngajarnya di mana-mana, tempat fingerprintnya itu juga ada di mana-mana gitu ya. Kemudian absensi, tingkat kerusakan produksi ya dan peralatan mesin, tingkat kecelakaan karyawan ya, tingkat pemborosan bahan baku. Ini semua adalah cara kita mengukur bagaimana suatu organisasi bisnis atau bisnis itu menjalankan perusahaannya dan juga kinerjanya, termasuk tingkat upah ya, kepemimpinan dan perusahaan manajer. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya kita bicara ya. Kelemahan dalam rotasi karyawan. Kita bicara sampai di sini dulu ya, karena udah menjelang maghrib ya, nanti kita sambung ya. Tapi nanti kita bagi-bagi lagi nih. Ini mau di lift dulu, ditutup atau dia aja?
Biar aja Prof. Terus aja Ya Prof. ada ya. Oke. Ya baik, nanti kita jumpa lagi ya setelah maghrib ya. 18 berapa ya? 18.30 ya Prof ya? Ya 18.30 ya kita ketemu lagi ya. Ini sementara biar ada begini ya. Ya. Prof. Ya. Kasih Prof. Recording Terima stopped. kasih Prof. Ya baik. Terima kasih.